Al-babus sadisu wal isruna, bermula bab yang ke-26 fit tasdid ala zina, di dalam menerangkan tentang sangat berat siksaan dosanya ala zina, atas perbuatan zina ya. Perbuatan zina sangat berat sekali dosanya. Wallahu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu dekati perbuatan zina. Deketin aja udah nggak boleh, apalagi ngerjainnya. Ini bukan berarti nggak boleh deketin, kalau ngerjain boleh, bukan. Kadang-kadang disalahartikan. Yang nggak boleh zina katanya deketin gitu. Wala taqrabuz zina, janganlah kamu deketin perbuatan zina. Deketin doang katanya, zinanya boleh. Ini pikiran yang kotor, pikiran nggak sehat. Padahal di sini artinya mimbabi aula, dari bab yang paling utama, apalagi berbuatnya, deketin aja sudah haram, dilarang oleh Allah perbuatan zina itu. Jadi mimbabi aula, apalagi ya. Apa artinya? Lebih-lebih dosanya melakukan zina. Deketin aja sudah berat, dilarang oleh Allah. Puasa asabila, dan sangat buruk sekali jalan hidup. Jalan hidup buruk sekali. Apalagi kalau nanti melahirkan anak hasil zina, ya kan? Hamil hasil zina. Bagaimana tuh? Nah, ya, binnya bin siapa? Hasil zina. Ini jadi keturunan ke sana makin jelek, makin jelek. Ya. Itu yang berbuat zina sekalian nggak boleh ngakuin dia itu adalah ayahnya, nggak boleh. Yang ngakuin ini anak saya, nggak boleh. Sebab pada saat itu belum melakukan akad nikah, begitu. Dan nggak dapetin warisan dari situ, nggak dapetin, nggak boleh jadi wali. Andai kata yang lahirnya anak perempuan, anak hasil zina, umpamanya ketika pacaran, ya, hamil duluan, belum nikah sudah hamil. Hamilnya ketika nikah udah 6 bulan baru nikah. Baru nikah. Dapat 2 bulan, 3 bulan lahir. Kira-kira ada nggak orang hamil cuma 3 bulan? Nggak ada. Nah, paling cepat orang hamil adalah 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Paling cepat 6 bulan. Jadi andai kata ini anak baru ngidam, baru dapat sebulan atau 2 bulan, kan masih ngidam tuh, ngidam pada saat itu dinikahin, nikah. Dapat 6 bulan atau 7 bulan baru lahir. Nah, yang itu boleh, ya, boleh mengakui sebagai orang tua lebih daripada 6 bulan.
Paham dipaham ya. Lebih daripada 6 bulan. Sebab apa? Pada saat itu belum ada ruhnya, kalau udah 4 bulan baru ada ruh. 4 bulan yaitu 4 kali 3 kali 40 hari kan sama dengan 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Di situ baru diberikan ruh pada janin. Ini keterangan daripada wasa'a sabila, dan sangat buruk sekali jalan kesananya, dan mohon maaf. Apalagi Allah sendiri mengatakan la yankihu zani illa zaniatan, tidak bakalan nikah seorang pezina kecuali jodohnya kepada orang pezina juga. Coba itu, orang yang pernah zina nanti dia akan dapatnya jodoh pezina juga. Nauzubillah min. Dan maaf, kadang-kadang ke anak dan cucu ada juga jadi pezina. Ini wasa'a sabila ya. Jadi kalau sudah 6 bulan lebih dari nikah baru lahir, nah itu boleh diakui oleh laki-laki itu sebagai anaknya. Artinya oleh laki itu sebagai ayahnya, maksudnya orangnya itu sebagai anak, walaupun ketika nikah sudah hamil, tapi hamil muda, baru sebulan atau 2 bulan, belum ada ruhnya. Jadi kalau sudah lebih 6 bulan dari nikah baru lahir tuh, maka laki-laki itu boleh mengakui sebagai ayah. Paham nih, paham ya? Ya biar tahu nanti nih, lalu kita sebagai saksi, mohon maaf ini sebagai saksi ada yang nikah nih, tetangga kita, tadi saksi tanggung jawab. Nggak boleh kalau belum 6 bulan dari nikah tiba-tiba udah lahir tuh anak. Ketika anak itu perempuan umpamanya, maka laki-laki itu nggak boleh jadi wali, nggak boleh jadi wali. Apalagi saksi tahu bahwa dulu baru 3 bulan, baru 2 bulan dari nikah udah lahir. Tiba-tiba tetangga dia tahu, berani jadi saksi. Mohon Pak RT, kadang-kadang Pak RT yang bisa jadi saksi. Cek dulu, udah tahu riwayatnya di bocah ya, tahu riwayatnya. Ini bahasan daripada wasa'a sabila, luas sekali, buruk sekali sanainnya. Itu yang pertama. Dan anak itu nggak boleh begitu lahir bin si A tuh, nggak boleh. Kalau kurang dari 6 bulan dari nikah sudahlah lahir. Tapi kalau udah lewat dari 6 bulan boleh dia mengakui itu sebagai anaknya ya. Pada saat itu belum ada dikasih roh pada anak itu. Dan ancaman tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, di mana la yankihu zani illa zaniatan, tidak bakalan nikah dan berjodoh seorang pezina kecuali jodohnya juga pezina juga. Mohon maaf, andai kata ada seorang pezina kawin sama gadis sebetulnya bukan pezina, dia bukan pezina, kawin sama dia, ini nasibnya murung nih anaknya nanti nih, perempuan. Di satu saat ada yang godain,
ujungnya godain. Jadi pezina. Nauzubillah min dzalik. Begitu juga ke anak turunan, jelek. Kalau kita pernah melakukan zina, nanti ada anak cucu kita atau siapa yang berzina juga. Saya pesan nih kepada anak-anak santri terutama, jangan berani-berani berbuat melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Sekarang pergaulan bebas. Lagi banyak janda-janda yang pada muda itu, yang pada, ya mohon maaf, boleh dibilang diobralin tuh di medsos, diobralin. Ayo dia kasih tahu nomor HP dia tuh berapa. Ayo silakan WA, mau hubungan enak-enak karena sama kita. Silakan hubungin nomor sekian, diobralin. Ini kadang-kadang yang nimpalin masih pada bocah nih kayak gini nih, masih bocah nih pada buka, ngomongnya juga masih kakak, perempuannya tuh kakak, ya kali. Jadi masih pada bocah yang benar-benar luar biasa, gampang dimain-mainin pada cinta buta segala macam. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati sekarang perbuatan zina. Sebab tanda-tanda akhir zaman akan merambah di sana di sini, ya, merebak itu perbuatan zina, bahkan diobrolin. Nauzubillah min dzalik. Di antara tanda-tanda akhir zaman, masa asabila, dan buruk sekali dalam hidupnya anak ini. Kalau memang pada masa mudanya biasa berbuat zina, makanya nanti kamu kalau dapetin jodoh ini yang laki-laki, hati-hati, lihat-lihat dulu perempuannya, ya. Di anak yang keberapa? Anak pertama, lihat dulu tuh sejarahnya anak pertama, ya. Lihat dulu dua tuh nikah, bener nggak tuh? Nah, caranya waktu dia lahir sampai itu anak lahir yang kita demenin, pikir-pikir dulu supaya benar-benar ini bukan anak hasil zina, supaya kita mendapatkan keturunan nanti selanjutnya bagus. Jangan dimain-mainin perbuatan zina, karena sekarang pada nggak tahu ngerti agama yang mendalam. Asal demen aja udah pada tuh perempuan udah ngintilin laki-laki aja. Nah, zaman sekarang, zaman dulu kan laki-laki yang pada godain, yang godain perempuan. Sekarang mana perempuan yang pada godain laki-laki. Mending kalau udah SMA, SMP, anak SD udah Nauzubillah min dzalik. Nggak ngerti gituan. Ini dari medsos juga, bahayanya yang luar biasa. Qala Nabi, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zina yurisul faqra. Az-zina, perbuatan zina itu yurisul faqra, membuat kita, mewariskan kita jadi fakir, susah, rezeki susah, sempit segala urusan kita. Fakir, itu orang fakir. Biar hartanya banyak, bisa jadi habis hartanya gara-gara berbuat zina. Sedikit orang dulunya kaya, tapi begitu dia main cewek, apalagi demen biduan, apa itu namanya, nyawer ya, habis tuh duit buat nyawer. Dagang pikirnya gua mau nyawer di situ kalau untung, bukannya buat ibadah, buat sedekah, buat nyawer. Habis tuh. Nah, apalagi udah kenal wanita-wanita begitu, udah rusak, gak bakalan
bahagia hidupnya. Sebab itu adalah perbuatan zina yang sangat berbahaya bagi kita. Belum lagi dia ketimpa penyakit raja singa. Hati-hati. Penyakit pehong namanya itu, ya. Nauzubillah. Dia punya kelamin busuk tuh, nauzubillah min. Akibat zina. Apalagi sekarang yang sering sebut apa? HIV. HIV. Hati-hati ya, perbuatan dan sangat menular. Yurisil fakra, pewaris kepada fakir. Pengen cita-cita punya ini punya itu susah. Pengen kaya, punya harta, banyak punya ya harta, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, tanah yang luas, berat. Kalau memang sudah terbiasa berbuat zina, auzubillah min dzalik. Ayukilu barakatal rizki, yaitu membuat dikit berkahnya dia punya rezeki. Rezeki ada tapi enggak berkah, kurang berkah. Yukilu membuat dikit dan qalil. Barakatul rizki, berkahnya dia punya rezeki. Rawahu al-Qadai, telah meriwayatkan hadis ini Imam Qadai wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Ibni Umar, dari Ibni Umar bin Khattab. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zinal ainaini, zinahnya dua mata, zinahnya dua mata. Bisigotil musana, dengan menggunakan sigot musana, itu dua. Musana ini artinya dua, pakai dua. Ainaini, dua mata, berarti mata kanan dan mata kiri. Apa zinahnya dia itu? Bisa zina mata, bisa an-nazaru, memandang, melihat. Ayat nazaru yaitu melihat, memandang, ila ma la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal dia lihatnya. Ya. Yang tidak halal dilihatnya, ya juru ila zina, bahkan menarik kepada berbuat zina. Dampak kepada berbuat zina lantaran pandangan mata. Ya. Dulu itu ada tuh jahilan lagu itu, dari mana datangnya lintah ya? Hah? Dari sawah turun ke kali. Lintah ya, bisa turun ya. Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya? Waduh, cinta ya. Dari mata hati. Masya Allah, luar biasa ya. Perjanjian zaman dulu itu ya, coba. Bahkan bukan mata aja yang bisa berbuat zina, termasuk hati. Hati zina. Mana hati yang zina? Hati ketika membayangin wanita yang bukan istri kita. Pantasnya, pantasnya, pantasnya. Pernah nggak ente? Pernah nggak? Ayo. Hah? Iya, pantasnya. Apakah itu dilihat videonya? Apakah itu dilihat gambarnya saja? Atau pernah lihat di jalanan tuh, jalanan gambarnya atau orangnya, tapi pernah lihat, dia bayangin tuh terus, sampai mau tidur dibayangin, pantasnya, ya, dia pantas-pantasnya. Apalagi dengan di medsos sekarang yang diobral segala macam, jadi ruang untuk berbuat zina sangat terbuka sekarang.